Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-16. Ayat 25 dan 26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, betapa pentingnya kita menjaga hubungan yang tetap erat, menyatu dengan Tuhan. Karena memang Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, dan Dia telah menunjukkan kasih itu dengan mengorbankan putranya, menyerahkan putranya bagi kita, dan Sang Putra yang rela mati bagi kita untuk menebus kita. Semua itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita mengenal beberapa tokoh nasional maupun internasional, biasanya kita memiliki pengenalan yang samar-samar. Mungkin namanya kita kenal, tapi kita tidak memiliki hubungan secara pribadi kepada mereka, sehingga seringkali kita menyebutnya kenal-kenal Soekarno. Kenal-kenal yang tidak ada kaitannya dengan kita. Jangan sampai hubungan kita kepada Tuhan seperti pengenalan yang demikian. Tetapi kita harus memiliki hubungan kepada Tuhan yang bukan sekedar tahu bahwa Dia Tuhan, yang bukan sekedar bahwa kita tahu bahwa Dia Maha Kuasa, tapi kita harus merasakan kasih-Nya, kita harus merasakan kuasa-Nya, kita harus merasakan bahwa kita memiliki ikatan dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak-Nya, kita adalah tubuh-Nya, kita adalah milik kepunyaannya. Ada suatu ikatan kesatuan antara tubuh dengan kepala. Alkitab berkata, Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Nah, apa yang saya bacakan kepada kita dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-16 ayat 25 sampai dengan 26 adalah kisah yang sangat luar biasa ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di penjara Filipi. Lalu ketika mereka berdoa di tengah malam dan kemudian menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan kemudian terjadilah satu mujizat sangat luar biasa, terjadi gempa bumi yang hebat. Penjara itu goyah dan semua yang menjadi belenggu kepada Paulus dan Silas semua terbuka. Luar biasa sekali. Nah, kita boleh melihat bahwa mujizat ini terjadi karena adanya suatu hubungan yang sangat indah antara Paulus, Silas, dan Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, menunjukkan suatu hubungan, suatu komunikasi yang intens, suatu komunikasi yang sangat-sangat indah, dan menunjukkan kuasa Tuhan yang nyata bagi mereka, menunjukkan kasih Tuhan yang nyata bagi mereka. Kita hanya akan dapat merasakan mujizat, kita hanya akan dapat merasakan pertolongan Tuhan jika kita memiliki keterikatan kepada Dia. Jika kita memiliki satu hubungan kepada Dia. Saudara-saudara, gambar latar video ini sebagiannya adalah gambar orang yang bermain layangan. Mengapa saya mengambil gambar ini? Saudara, ada suatu cerita tentang
seorang yang bermain layangan, yang sombong dengan teman-temannya yang lain yang mencoba untuk bergaul, tapi dia selalu mengatakan bahwa saya hebat, layangan saya bisa terbang tinggi. Lalu kemudian teman-temannya memancingnya, bisakah layanganmu lebih tinggi lagi? Dikatakan, oh bisa, lebih tinggi lagi. Lalu kemudian dikasih terus tali, kasih talinya terus. Dan kemudian teman-temannya bilang, masih bisa lebih tinggi lagi. Bisa, diberikan lagi talinya lebih lebih bebas lagi, lebih tinggi memang. Kemudian katakan, bisa lebih tinggi lagi? Bisa, katanya. Dia manjat ke pohon, lalu dari pohon itu dia terus mengulur layangannya dan memberikan tali lebih panjang lagi. Teman-temannya berkata, masih bisa lebih tinggi lagi. Karena dia juga tidak mau kalah dengan tantangan, dia putuskan tali layangan itu. Nah, ternyata setelah tali layangan itu diputus, bukan layangan itu lebih terbang tinggi, tapi justru semakin saat semakin dia turun dan turun dan turun, dan pada akhirnya sudah tidak bisa terbang lagi. Saudara-saudara, dari ilustrasi ini saya dapat menemukan bahwa layangan itu dapat terbang tinggi ketika angin meniupnya, tetapi di sisi lain ketika talinya masih terhubung. Nah, dengan si empunya layangan yang menerbangkannya. Ketika layangan itu sudah tidak terhubung lagi, sudah terputus, lama-kelamaan dia juga akan terjatuh. Jatuh dan tidak bisa terbang lagi. Dia mungkin akan ada di rerumputan atau mungkin tersangkut di pohon dan lain sebagainya. Bagi saudara-saudara yang mungkin sama seperti saya pernah mengalami masa kanak-kanak yang bermain layangan, pasti akan memahami hal itu. Bahwa layangan itu akan terbang tinggi ketika kita terus memainkannya dan memberikan dia tali, dan jangan sampai talinya terputus. Jika talinya sudah terputus, lama-kelamaan dia akan jatuh, atau paling tidak dia semakin turun, akhirnya berada di tanah atau tersangkut di pohon-pohonan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita ingin memiliki pengalaman rohani yang lebih hebat dan lebih hebat lagi, dan justru tidak terkandas di tengah-tengah gelombang dan tantangan dunia, maka kita harus menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Jangan sampai hubungan kita kepada Tuhan terputus. Kita harus terus menjaga hubungan itu. Melalui apa? Melalui doa, pujian, dan juga merenungkan firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Sehingga penjara tidak bisa memisahkan mereka dari Tuhan. Sehingga penjara tidak dapat membatalkan kasih mereka dan juga kesungguhan mereka untuk berkomunikasi atau memiliki hubungan yang terus intens kepada Tuhan. Justru di penjara itu mereka memuji-muji Tuhan. Dan di sana mereka berdoa. Lalu kemudian mereka juga mengalami kuasa Tuhan. Saudara, Anda pasti menginginkan mengalami kuasa Tuhan. Anda pasti menginginkan mengalami kasih Tuhan yang tiada terselami itu. Nah, untuk itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga komunikasi kita, menjaga hubungan kita. Bukan sekedar komunikasi dalam doa dan juga membaca firman Tuhan, tapi hubungan hati kita, hubungan hidup kita yang terus-menerus bergantung, berharap, berserah, beribadah kepada Tuhan. Baik ketika kita di rumah maupun ketika kita bekerja, bahkan ketika dimanapun kita berada, biarlah kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami semua. Ajari kami untuk kami teguh menjaga hubungan kami yang erat kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami, kuatkan kami, cukupkan dan berikan kami semua kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali di dalam renungan-renungan kita selanjutnya.
Dan tetaplah menjaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan lebih daripada semua itu, selalu bersandar, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Salam Good News TV.